Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan juga calon peserta didik baru yang tentunya sudah siap-siap ingin mendaftar ke sekolah tujuan, terutama untuk jenjang SMA dan SMK. Tentunya segala hal sudah dipersiapkan agar nantinya mudah ya dalam mengikuti PBDB secara online ini. Baiklah Bapak Ibu dan juga adik-adik semua. Nah, kita akan dalam kesempatan ini kita akan menerangkan, menjelaskan bagaimana cara mencari nilai akhir yang nantinya nilai akhir ini akan dimunculkan dalam pengumuman PBDB ya, yang insya Allah akan setiap harinya diumumkan melalui web sekolah tujuan masing-masing. Baik, untuk kesempatan hari ini patokan kita atau rujukan kita adalah berupa juknis yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu juknis tentang penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan tahun 2020-2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu nomor 420-283-Disdik tanggal 19 Mei 2020. Nah, ini adalah juknis final. Ini adalah rujukan dari pelaksanaan PBDB tersebut. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu, kita melihat bagaimana sistem pembobotannya. Baik, sistem pembobotannya sudah diatur. Ini kita bisa lihat di halaman 15 ya. Ini kita ambil contoh untuk sekolah bisnis manajemen. Ya, untuk SMK Negeri 1 Pangkal Pinang, contohnya sekolah bisnis manajemen. Ya, bisa lihat sekolah-sekolah lain-lainnya. Nah, untuk sekolah bisnis manajemen, ini perhitungan diambil dari skor nilai rapot 5 semester terakhir yang di-UN-kan. Ya, atau bentuk lainnya sederajat dengan pembobotan untuk 4 mata pelajaran sebagai berikut. Pertama, matematika ini nanti dikali dengan 4. Ya, matematika dikali dengan 4. Kemudian IPA dikali dengan 1, bahasa Inggris dikali 3, bahasa Indonesia dikali 2. Nah, jadi nilai-nilai ini nanti dikalikan sesuai dengan ketentuannya ya. Ini yang sudah diatur. Ini untuk sekolah ataupun SMK bidang keahlian bisnis dan manajemen. Nah, karena di SMK Negeri 1 ini ada dua ya. Satunya SMK bidang keahlian teknologi dan informasi ya, komunikasi. Nah, ini ya. Nah, ini untuk MM ataupun multimedia ini beda. Untuk matematikanya dikali 4, IPA-nya dikali 3, bahasa Inggrisnya dikali 2, bahasa Indonesianya dikali 1. Ya, jadi untuk SMK Negeri 1 itu ada 2. Satunya SMK di bidang keahlian informasi komunikasi, ya itu khusus untuk MM. Kemudian untuk bisnis manajemennya itu untuk 3 jurusan yang lain ya, seperti akuntansi, pemasaran, dan juga administrasi perkantoran dulunya ya. Nah, sekarang kita sudah tahu ini adalah nilai untuk pembobotannya. Baik, sekarang kita merujuk ke SK penetapan perhitungan. SK penetapan perhitungan penilaian, indeks sekolah. Nah, ini adalah penetapan perhitungan nilai rapot dan indeks sekolah berdasarkan perangkat ujian nasional. Ini sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.098/Disdik/2020 tentang penetapan perhitungan nilai rapot dan indeks sekolah berdasarkan perangkat ujian nasional tahun 2019. Baik, kita langsung saja melihat ini adalah indeks ya UN yang sudah ditetapkan
Nah, ini dia ya. Ini adalah lampirannya berupa indeks sekolah ya, sesuai dengan mata ujian, yaitu sebanyak kurang lebih ada sekitar berapa ya? 225 kalau nggak salah ya. Baik, kita lihat ada sekitar 256 ya sekolah yang ada di Bangka Belitung ini. Nah, ini semua masuk ya, dimanapun ya, di Belitung kah, di kabupaten atau di kota Pangkal Pinang. Nah, jadi ini sudah disusun nilai indeksnya ya, sesuai dengan rumus. Baik, langsung saja ya kita melihat bagaimana cara perhitungan nilai. Nah, ini adalah lampiran keduanya adalah keputusan Kepala Dinas tentang perhitungan prestasi akademik dan non-akademik. Prestasi akademik dan non-akademik diperoleh dengan cara hasil perhitungan nilai rapot atau bobot 70% plus hasil perhitungan indeks sekolah atau bobot 30% plus hasil perhitungan prestasi atau lomba di bidang akademik dan non-akademik. Nah, intinya ini adalah perhitungan untuk jalur umum reguler ataupun jalur prestasi ya. Nah, kita bisa lihat di sini perhitungan nilai raport untuk jenjang SMA, jumlah rata nilai pada seluruh mata pelajaran yang di-UN-kan selama 5 semester berasal dari penilaian pada aspek pengetahuan atau kognitif. Ya, jadi nilai pengetahuannya bisa dilihat di sana di rapot. Nah, contohnya di sini ya. Baik, kita bisa lihat di sini nilai rapot Andi diperoleh selama 5 semester seperti di bawah ini. 78, 80 dan seterusnya. Nilai rata-ratanya ini, ya. Nilai rata-ratanya ini. Nah, sudah ketemu nilai rata-ratanya. Kemudian bobot nilai rapot diperhitungkan sebesar 70%. Nah, langsung saja perhitungan nilai rapot sama dengan 70 bagi 100 dikali 80,65 sama dengan 56,46. Ya. Ini nilai rapot untuk langsung ya 5 semester. Karena rata-ratanya sudah dibuat di sini ya. Jadi rata-rata nilainya tadi adalah 80,65. Kemudian dikali langsung 70%. Hasilnya 56,46. Nah, ini baru nilai rapot ya. Nilai akhir dari perhitungan nilai rapot. Ini untuk SMA. Ini untuk SMA. Ya, mudah untuk SMA ya. Karena tidak ada pengali untuk bobot nilai. Baik, selanjutnya untuk SMK. Nah, untuk SMK ini ada perbedaan karena di sini ada pengali sesuai dengan bidang keahlian atau jurusan yang dipilih. Nah, ya jumlah rata nilai pada seluruh mata pelajaran yang di-UN-kan ini selama 5 semester berasal dari penilaian pada aspek pengetahuan, sama ya, atau nilai kognitif. Contoh, nilai rapot Wati memilih kompetensi keahlian multimedia. Nah, ini contohnya multimedia yang tadi sudah saya sebutkan, diperoleh selama 5 semester sebagai berikut. Bahasa Indonesia sekian ya, 1 semester, 2 semester, 45. Bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, ya, ketemu nilainya langsung rata-ratanya dikali 0,7. 0,7 ya. Langsung dikali 0,7. Kemudian yang hasil pembobotannya seperti ini, ya, 57,82 dikali 1, 57,82 dikali 2, ya, kok 57, 56 gitu ya, 56 dikali 2 sama dengan 122, 57,4 ya, dikali 4, nilai matematika, dua-duanya seterusnya seperti ini ya. Nah, ini sepertinya.
Bobot nilai rapot diperhitungkan sebesar 70% dan cara perhitungannya adalah perhitungan bahasa Indonesia. Ini ya, nilai rata-ratanya tadi 57,82 kali 1. Ya, ketentuannya kali 1 tadi untuk bobotnya. Sekian-sekian, kemudian bahasa Inggris kali 2, matematika dikali 4, IPA dikali 3. Ketemu bobot nilai dijumlahkan. Hasil perhitungan akhir adalah setelah dijumlahkan itu 563,22. 563,22 ya. Mungkin di sini jelas ya. Sudah dari sini jelas. Nah, itu adalah tadi untuk SMA, kemudian SMK baru nilai rapot ya sebesar 70%. Nah, 30%-nya adalah nilai dari indeks. Nilai dari indeks. Nah, nilai dari indeks sekolah itu adalah sama dengan jumlah rata nilai UN dibagi dengan jumlah rata UN tertinggi. Tadi UN tertinggi itu berapa ya? Nilai sekolah yang UN tertinggi. Kita lihat dulu. Nah, ini dia nilai UN tertingginya adalah 321,03. 321,03. Nanti indeksnya 30 ya. 321,03. Nah, baik. Kita lihat ya seperti ini. Nah, 32,1 berapa tadi? 321,03. Nah, 321,03 dibagi ya jumlah rata nilai UN 321,03. Kemudian jumlah rata nilai tertinggi tadi sama kan? 321,03 dikali 30. Maka secara otomatis nanti nilai indeksnya adalah 30. Ya, intinya tadi sudah disusun ya, jadi tidak susah lagi kan nilai indeksnya sudah ada. Maka nilai akhir dari keseluruhan nilai ya 70% nilai rapot ditambah 30% nilai indeks, maka 30 ditambah nantinya 56. 30 ditambah 56. Nah, itu adalah nilai akhir yang nanti akan dimasukkan ke dalam pengumuman PBDB ya. Nanti ditempel biasanya dulu. Nah, sekarang mungkin masuk ke web sekolah masing-masing. Ya, jadi itu adalah nilai akhir. Itu kalau tidak ada prestasi. Tapi kalau ada prestasi piagam-piagam ya, tingkat kota, provinsi, nah itu ditambahkan. Ya. Tingkat kota itu 5 kalau nggak salah ya. Kemudian provinsi 10 dan seterusnya. Bisa dilihat nanti di papan pengumuman atau di website sekolah masing-masing ya. Baik ya, demikian. Tentunya mungkin bisa jelas. Ya, lebih mudahnya sebenarnya kita sudah ada perhitungan yang diperhitungkan kemarin. Nah, ini kita ambil caranya. Cara perhitungannya ya. Nah, ini ya. Nah, kita kemarin sudah sebarkan POM ya. Dalam format Excel kalau nggak salah kemarin ya. Ini untuk lebih mudah supaya kita tidak repot lagi nantinya ya. Oh, nilai saya seperti ini nantinya besar. Kira-kira cocoknya masuk di mana nantinya setelah lihat pengumuman-pengumuman yang ada ya. Nah, cara perhitungan pembobotan nilai pada SMK, ini kita ambil contoh program keahlian akuntansi. Ya, ini masuk bisnis dan manajemen ya. Baik, bahwasanya nilai akhir itu sama dengan 70% kali rata-rata nilai rapot, kemudian 30% kali indeks UN, 30%-nya indeks UN, kemudian ditambah prestasi ya. Nah, ini contohnya. Misalkan nilai rapot dari siswa kita ya atau peserta didik ini ya contohnya. Ini adalah nilai rapot. Baik, sebelum ini sepertinya salah tadi ya. Baik. Baik ya, ini kita jelaskan kembali
bahwasanya cara perhitungan pembuatan nilai pada SMK ini contoh kita ambil adalah program keahlian akuntansi. Nah, ini adalah nilai-nilai yang sudah ada, ya, nilai-nilainya yang ada. Matematika nanti dikali 4, kemudian IPA dikali 1, ya. Kemudian 82 dikali 3, 82,6 dikali 2 gitu ya. Nah, hasilnya nanti keseluruhannya dari semester 1. Ini baru semester 1 ya. Ini baru semester 1. Nah, kalau sudah dicari semuanya semester 2, terus semester 3, 4, 5, nanti hasilnya seperti ini ya. Gampang ya. Untuk mendapatkan nilai hasil di sini, itu 54 dikali 4. Yang ini berarti 1 dikali 80. Ini 246 nih, 82 dikali 3. Kemudian bin, nah 2 dikali 82,6. Terus ya seperti itu. Ini juga kosong ya, ini yang ini ya. Berarti 4 dikali 64,5. Terus, nah kalau sudah nanti dijumlahkan total nilainya. Total nilai sekian, kemudian dirata-ratakan. Nah, dirata-ratakan. Baik, kita lihat hasilnya ya. Nah, ini untuk hasil yang sudah ada. Ini semester 1, semester 2, semester 3, 4, 5, dan seterusnya. Nilai rata-ratanya sekian. Nah, ya. Kemudian langsung saja diambil rata-ratanya ini dikali dengan 70%, karena kita kan hanya 70% yang diambil dari nilai rapot. Ya. Nah, hasilnya ini ya, 95,25 dikali 70%, hasilnya 666,58. Baik, terus kalau sudah itu berarti sekarang kita nyari nilai terakhirnya yang dimasukkan ke dalam penilaian ataupun perankingan ya. Ini, maka nilai akhirnya adalah nilai bobot ditambah indeks ditambah prestasi. Jika ada ya, kalau ada, kalau tidak ada ya berarti 0. Nah, tadi ya 665,58 ditambah 30, maka hasilnya 696,58. Inilah hasil akhir yang nanti akan dimasukkan ke dalam penilaian pengumuman PBDB. Baik ya, demikian Bapak Ibu dan juga adik-adik semua, semoga bisa memahaminya dan semoga dimudahkan oleh Allah. Ya, tetap semangat di masa pandemi ini ya, kita mudah-mudahan berdoa semoga pandemi ini ataupun virus corona ini cepat diangkat oleh Allah dan kita bisa kembali sekolah secara normal kembali ya, ketemu guru-guru, ketemu kawan-kawan, dan ketemu semua ya yang semangat untuk bersekolah. Baik, sampai di sini saja. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah ini bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.